Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, Ananda harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, dan tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Apalagi aktivitas belajar, walaupun kita masih belajar jarak jauh atau belajar daring. Nah, Ibu ucapkan selamat sekali lagi Ananda sudah naik ke kelas 8. Sifat-sifat buruk pada kelas 7 tolong ditinggalkan. Dan sifat-sifat baik tetap dipertahankan. Seperti mengerjakan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda, dan menyimak materi-materi yang ada dengan baik sehingga Ananda bisa mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, tentu tidak asing lagi wajah dan suara Ibu karena Ibu telah mengajar kalian di kelas 7 mata pelajaran prakarya dan IPA. Perkenalkan sekali lagi, nama Ibu Nurul Ramadana yang akan mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 8. Nah, Ibu minta kalian menyiapkan buku catatan khusus prakarya karena Ibu minta kalian mencatat materi-materi yang diberikan dan soal-soal yang diberikan untuk dipelajari kembali. Nah, catatan tersebut Ibu minta untuk dikumpul nanti untuk dinilai. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari Ibu. Ibu berharap kalian belajar dengan baik, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik pula. Ibu berharap kalian bisa naik ke kelas 9 dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan belajar tentang prakarya dengan materi pertemuan pertama kita kali ini adalah kerajinan bahan lunak. Simak videonya baik-baik, catat kalau ada yang penting, dan nanti di akhir video akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lampirkan di Google Classroom. Selamat menikmati videonya. Adapun kompetensi dasar KD 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak seperti tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. KD 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misal, tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian kerajinan bahan lunak, prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak, dan fungsi kerajinan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama ada gambar guci, gambar patung, gambar lilin, gambar sabun, dan gambar gantungan kunci. Tentu saja kelima gambar tersebut adalah kerajinan yang tidak asing lagi bagi kita. Seperti gambar pertama, guci. Guci ini terbuat dari tanah liat. Yang kedua, patung. Patung dia terbuat dari gips. Ketiga adalah lilin. Keempat adalah sabun yang diukir. Kelima adalah gantungan kunci dari fiberglass. Nah, sekarang apa persamaan dari kelima kerajinan tersebut? Ya, kelima kerajinan tersebut terbuat dari bahan lunak. Perhatikan video berikut ini.
Nah, video tadi memperlihatkan seorang pengrajin sedang membuat guci dari tanah liat. Nah, sekarang perhatikan benda di sekitarmu. Apakah ada benda atau kerajinan yang terbuat dari bahan lunak? Pengertian kerajinan bahan lunak. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa pengertian dari bahan. Bahan adalah material yang memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi hasil karya yang akan dibuat. Sedangkan bahan lunak yaitu bahan yang memiliki sifat fisik, empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Jadi, pengertian kerajinan bahan lunak adalah kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan lunak sangat diminati oleh para pengrajin karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pengrajin. Prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan dengan pertimbangan wilayah kerja. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Ketiga, kedaerahan tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Contoh bahan lunak. Yang pertama ada gambar tanah liat. Yang kedua yaitu floor clay. Ketiga adalah gambar kulit. Yang keempat adalah getah nyatu. Dan yang kelima adalah bubur tisu. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Kelengkapan busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan terakhir kelengkapan ritual atau upacara adat. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Keempat, kelengkapan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Ketiga, menjadi prasyarat
dan pemakaian. Keempat, merupakan petanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai petanda atau simbol suatu kepentingan. Kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari. Itulah tadi materi untuk pertemuan pertama kita kali ini. Ibu harap kalian bisa mencermati dengan baik. Nah, silakan kalian menjawab soal-soal yang ada di Google Classroom. Terima kasih.